Sama dengan tema pengasuhan berbasis empati yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita di kelas belajar pertama ini yaitu Kak Farhanah Fitria. Beliau merupakan pendiri Yayasan Teman Saling Berbagi atau bisa kita sebut secara singkat YTSB, dan beliau juga merupakan bagian dari alumni di Wakohort. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperkuat ikatan emosional dan membentuk ruang aman dalam keluarga dengan menerapkan pengasuhan berbasis empati. Nah, di kegiatan hari ini, kita akan secara menyeluruh gitu ya, dan juga interaktif bersama Kak Hana membahas mempelajari tentang pengasuhan berbasis empati. Dan di pertemuan pagi hari ini gitu ya, di pertemuan kelas belajar ini diharapkan kita saling berdiskusi karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan interaktif dari Kak Hana yang mana kami harap kakak-kakak yang hadir di ruang Zoom pagi hari ini akan secara terbuka untuk sharing gitu ya. Jadi tidak hanya belajar dari Kak Hana juga, tapi kita saling belajar satu sama lain. Oke, mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu Kak Hananya. Halo Kak Hana. Oh, halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Hana. Wah, cerah dan ceria sekali nih Kak Hana. Kayaknya udah siap ya untuk berbagi pagi hari ini. BTW Kak Hana, posisi lagi di mana Kak sekarang? Lagi di Bandung, terus kebetulan tadi mati lampu, jadi maaf ya, Oke, baru nah. join lagi. Mhm. Oke, oke. Berarti ini aman nih Kak. Sekarang udah nyala lagi lampunya apa gimana? Diusahakan untuk semoga tetap nyala ya, nggak ada insiden mati lampu Oke. dadakan lagi. Amin, amin, amin. Oke deh Kak Hana. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke sesi Kak Hana ya. Kepada Kak Hana Boleh. dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ataya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat berlibur. Ngomong-ngomong nggak bisa share screen karena ini masih di share screen sama Ashoka. Jadi mungkin boleh di stop dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhana Fitria Mustari. Saya akrab dipanggil Hana. Punya panggilan panggung di yayasan yaitu Bunda Hana. Tapi kalau untuk sesi kali ini panggilnya Hana aja ya. Saat ini saya sedang berdomisili di Kota Bandung, teman-teman semuanya, dan mungkin di sini ada yang dari Kota Bandung juga, boleh say hi-nya gitu ya, salam sapa untuk teman-teman semuanya, dan buat yang gak dari Kota Bandung ataupun dari kota-kota lainnya juga salam kenal, salam sehat, dan terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktunya di tengah hari libur panjang tapi masih semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi, dan mudah-mudahan sesi kelas belajar pertama kolaborasi antara Yayasan Teman Saling Berbagi dengan Gaharu Keluarga Ashoka Indonesia ini bisa menjadi kesan positif yang bisa menjadi souvenir gitu ya, souvenir kita selama tahun 2024 ini. Em, Saat ini saya akan membawakan satu topik sebenarnya, tapi saya pikir ini topik yang sudah pasti dikenal oleh semuanya dan sudah dipraktekkan oleh teman-teman semuanya di komunitas teman-teman berada. Tapi sebenarnya ini lebih kepada reminder atau sebatas pengingat bahwa jangan lupa kalau sebenarnya kita juga harus lebih sering mempraktekkan kembali dan sering mengingatkan kembali terhadap satu sama lain pentingnya pengasuhan berbasis empati. Dan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Ashoka udah ngasih panggung nih untuk Yayasan Teman Saling Berbagi untuk sharing di pagi hari ini. Semoga bisa jadi kesan baik untuk kita semuanya. Sekali lagi semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Saya nggak tahu ini ada apakah semuanya zona waktunya sama WIB atau ada yang WITA atau ada yang WIT. Mungkin boleh sapa-sapa dulu di grup chat kah teman-teman semuanya saat ini domisilinya di mana dan mungkin dari organisasi mana aja karena tampak-tampaknya akan menyenangkan kalau misalnya teman-teman semua bisa saling bertegur sapa terhadap satu sama lain ya. Eh, Sejauh ini baru ada Mbak Sisil dari Tanoker yang katanya dari Makassar, mendung dan hujan. Semoga yang mendung cuaca aja, bukan hatinya. Salam kenal Mbak Sisil gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lain boleh kenalan dari mana aja ini semua. Oke, boleh say hi ya nanti di, di grup chat sambil berkala, sambil berjalan. Tapi mau coba lihat yang on cam dulu. Oh, ini ada Mbak Jatim. Halo Mbak Jatim dari Surabaya. Di sini banjir. Ya ampun, semoga banjirnya buat Mbak
Mbak siapa ini namanya Mbak Jatim banjir uang banjir rezeki bukan banjir air. Kemudian ada Adele, oh ini Adele, salah satu pengasuh di panti asuhannya binaan YTSB yang sekarang lagi PKL di Sukabumi, lagi cerah-cerahnya kayak masa depan, amin. Oh Mbak Ranti berarti namanya ya. Dari Depok pagi ini secerah cerah secerah hatiku, secerah matahari Teletubbies gitu ya. Ada Aul Mbak Aul dari Malang. Halo Mbak Aul. Kemudian ada Bunda Hamida, cuaca cerah semangat belajar, wah luar biasa sekali. Ada Mbak Yeni. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Saya Deli Serdang. Saya dari Serdang Sumatera Utara. Oke. Yohan dari Bandung. Ini timnya TSB juga. Oke. Ada siapa lagi nih? Eh, Peserta-peserta atau tim yang ada di sini? Oh, ada dari Jakarta juga. Ada Pontianak, Probolinggo. Ini kalau misalnya kita bikin festival makanan, Sabang sampai Merauke lengkap semuanya ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua udah bertukar sapa, berkenalan. Banyuwangi Hadiroh, Mbak Rina dari Depok. Tumben langitnya cerah banget. Alhamdulillah ya, berkah ya langitnya cerah. Semoga nanti cerahnya nular ke teman-teman yang tadi lagi mendung. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sekali lagi semangat pagi dan selamat pagi. Kalau tadi sempat perkenalannya hanya sebatas memperkenalkan nama aja, nama saya siapa, saya dari mana gitu ya. Sekarang saya juga mau memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Jadi kalau di sini ada bacaan Sampurasun, berarti udah jelas saya dari mana gitu ya, suku mana. Saya dari Bandung, asli Bandung, tapi sebenarnya secara keluarga bapak saya Sunda, ibu saya Jawa. Jadi kalau singkatan saya sebenarnya bule gitu ya. Saya campuran gitu ya, Jawa dan Sunda alias Jasun. Kemudian saya lahir di Bandung, kebiasaan juga udah identik juga dengan budaya Sunda. Jadi Sampurasun udah kayak sebutan dan panggilan akrab biasanya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya biar makin kenal dengan budaya Sunda juga. Kemudian ini muka saya teman-teman semuanya. Semoga muka saya yang ada di layar nggak berbeda jauh dengan muka saya yang dilihat sama teman-teman. Takutnya yang dilihat loh kok kayak Dian Sastro gitu ya. Loh kok yang di sini gimana nah gitu. Jadi pastikan sama ya. Alhamdulillah bukan AI juga gitu ya mukanya. Jadi ini the real me teman-teman semuanya. Kemudian saat ini saya sebagai Managing Director di Yayasan Teman Saling Berbagi, salah satu di cohort juga di Ashoka. Kemudian saya seorang dosen dan juga seorang professional trainer. Kalau pingin colek-colek saya lebih jauh, ini ada Instagram saya. Boleh kenalan atau mungkin boleh saling follow-followan biar semakin akrab gitu ya. Kebetulan nggak punya YouTube karena bukan YouTuber juga, jadi saya nggak akan ada promosi subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, kemudian oke lanjut. Kalau udah tadi kenalan sama saya dan saya juga udah kenalan sekilas juga dengan teman-teman semuanya yang luar biasa semangatnya dan ini bikin saya ngerasa senang juga untuk bisa berbagi lebih jauh kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau hari ini kita ada 3 agenda belajar sebenarnya yang ingin saya bawain ke teman-teman semua. Yang pertama ngomongin soal empati itu sendiri, yang kalau di YTSB atau di yayasan saya itu kita definisikan empati itu seperti I want to connect with you. Lalu yang kedua kita akan ngomongin tentang pengasuhan berbasis empati di era modern yang seperti sekarang, dan yang ketiga adalah kiat menjalin relasi dalam sebuah keluarga. Jadi ada 3 bahasan yang akan kita obrolin hari ini. Dan hopefully harapan saya adalah bahasan-bahasan ini bisa jadi souvenir buat teman-teman semuanya yang bisa ditularkan, disebarkan di komunitas ataupun di keluarga masing-masing di rumah. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita bicara mengenai empati. Jadi kita refleksi sejenak nih teman-teman semua. Kita sedikit ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman terkait dengan empati ini sendiri. Saya punya satu pertanyaan sebenarnya sebagai pertanyaan pembuka yang boleh dijawab di kolom chat atau mungkin akan langsung tunjuk salah satu dari teman-teman semuanya. Bapak atau Ibu atau teman-teman semuanya, kalau saya boleh tahu saat ini sedang menjalin relasi atau hubungan dengan siapa aja? Mungkin sebagai pengawal saya mau nanya Rani dulu kali ya sebagai timnya TSB. Ran, saat ini sedang ngejalin relasi dengan siapa aja sih Ran dalam hidupnya Rani sejauh ini? Aduh, banyak banget sih Kak tentunya kalau misalnya relasi itu dari hubungan keluarga
Mm-mm. relasi dengan orang tua, terus relasi dengan kakak, dengan adik, terus dengan saudara-saudara, terus sekarang juga saya ada pacar juga kebetulan, jadi relasi dengan Alhamdulillah. pacar gitu. Itu sih Kak. Oke, nah kalau teman-teman yang lain relasinya oh Mbak Rina, anak, keluarga inti, rekan kerja, geng besti. Oke, ini geng bestinya ada namanya nggak Mbak Rina? Biar kayak artis-artis gitu, itu kan ada nama-namanya ya. Ada nggak Banyak, Mbak Rina? banyak. Ada Oh, geng banyak. Apa? receh. Oh, Yang gak jelas-jelas juga banyak. nggak jelas juga banyak. Oke, makasih Mbak Rina. Kalau kata Mbak Asfia dengan para santri dan wali santri luar biasa. Kalau ini ada siapa? Mbak kalau kata Bu Bahria, suami, tetangga, bank sampah, PKK. Oke. Baik, sekarang saya mau coba ke siapa lagi ya? Kalau ke Mbak Ataya, Mbak Ataya sekarang lagi menjalin relasi atau hubungan dengan siapa? Oke, aku baru menikah nih Mbak Hana di Hmm. akhir tahun lalu. Jadi aku lagi membangun relasi sama suami aku dan keluarga suami ya, karena kebetulan tinggal di keluarga suami. Oke, Dan luar Ashoka biasa. ya, karena aku baru join Ashoka juga Oke, sama Mbak Rina Asyokanya sama Mbak Rahel. nggak boleh sampai kelewat loh Mbak, baru Iya join bener tapi banget, aku langsung melihat Mbak Rina aku langsung ting gitu. nggak boleh sampai kelewat tuh. Oke, Ya, teman-teman semuanya luar biasa sekali. Selamat Mbak Ata, kata Mbak Sia. Em, oke, em, saya yakin bahwa dalam hidupnya teman-teman semuanya saat ini sedang menjalin relasi dengan siapapun seiring berjalannya pertumbuhan usianya kita, gitu ya. Kenapa sih sebenarnya saya ingin nanya ini? Karena sebenarnya ini pengawal dasar dari kita ngomongin tentang empati. Sebelum saya beranjak lebih jauh lagi, saya punya pertanyaan kedua nih. eh, Teman-teman semua saat ini kan sedang menjalin relasi dengan beberapa jenis orang gitu ya dan beberapa peran yang terlibat dengan diri teman-teman semuanya. Nah, kalau kita boleh berefleksi lebih jauh, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat kita sebenarnya mau menjalin sebuah koneksi atau relasi dengan orang lain? Ini kan tadi ada Mbak Ata dengan suaminya, kemudian ada Rani dengan pacarnya, Mbak Rina dengan geng besti dan anak gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh mau menjalin sebuah koneksi atau relasi dengan orang lain? Ada yang mau share? Boleh langsung atau boleh di kolom chat juga. Tanggung jawab dan cinta. Wow, luar biasa. Kebutuhan. Oke. Apa lagi? Apa yang sebenarnya yang jadi kok kita tuh jadi mau ya connect dengan orang ini gitu. Untuk hidup yang harmonis luar biasa. Apa lagi? Kok Rani mau nih connect dengan pacarnya Rani gitu atau kok Adele mau nih connect dengan anak-anak di panti asuhannya Rani, komunikasi yang nyambung, ada unsur pengetahuan. Oke, apalagi apa yang jadi landasan kita tuh mau connect sama orang lain, ada unsur Energi. energi menjalin. Energi. Oke, agar lebih berwarna hidupnya biar nggak hitam putih ya kayak film jadul, harus lebih berwarna. Kebutuhan, kewajiban, tanggung jawab, ibadah agar punya masalah. Betul sih, ya ya boleh sih. Karena kalau nggak ada masalah kayaknya nggak ada tantangan, kalau nggak ada tantangan nggak akan hidup ya kayaknya. Tuntunan, kebutuhan bikin pintar dan bahagia agar lebih berwarna, kadang ada hubungan keluarga, kerja, dan sesama manusia. Oke, luar biasa. Oke, jawaban teman-teman sebenarnya ini yang menjadi salah satu pertanyaan kunci lagi, yang lebih dalam lagi, yang ingin saya tanyain adalah, dalam semua relasi tersebut, teman-teman pasti punya alasan ataupun motif ketika menjalin relasi tersebut. Kemudian teman-teman juga sudah menentukan siapa aja yang menjadi dalam lingkaran relasi tersebut. Nah, sekarang apakah dalam relasi tersebut kita semua itu sudah saling terhubung dengan satu sinyal positif yang sama? Jawaban teman-teman yang tadi yang di chat itu semua menandakan ke arah sana. Apakah kita sudah terhubung dengan unsur rasa ibadah? Apakah kita semua sudah terhubung dengan suatu prinsip tanggung jawab dan cinta? Apakah kita semua sudah terhubung dengan rasa cinta, rasa kebahagiaan, atau silaturahmi, atau jangan-jangan semuanya ini hanya salah satu pihak saja yang melakukannya? Itu sebenarnya yang pingin, belum sepenuhnya. Oke, sudah. Wah, alhamdulillah kalau sudah ya. Belum sepenuhnya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini sebatas refleksi yang selalu saya tanyakan sebenarnya ke diri saya sendiri ketika saya sedang menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, dengan siapapun, termasuk pertanyaan pertama kalau misalnya teman-teman menyadari atau tidak, ini sebenarnya ngomongin juga pertanyaan yang banyak sering kelewat adalah hubungan dengan diri sendiri. Dan dari kita 35 orang yang 34 selain saya adalah semuanya jawabannya langsung kepada obrolan kepada orang lain, anak, keluarga, geng besti, kemudian santri dan sebagainya. Tapi ada yang lupa dan ada yang luput yaitu hubungan yang kita jalin dengan diri sendiri juga.
Dan ketika berbicara mengenai hubungan dengan orang lain, cenderung kita akan mengupayakan yang paling terbaik, kita akan mengupayakan semaksimal mungkin, kita akan menjadi memberikan yang terbaik untuk semuanya, sehingga ada yang jawab ada yang sudah, ada yang belum, gitu ya. Ada yang jawab sudah semuanya, ada yang jawab belum sepenuhnya. Dan motif yang kita jalin dengan orang lain, terlepas dari apapun itu motifnya, apakah ya tadi motif tersebut sudah saling terhubung dengan suatu energi yang sama atau satu sinyal positif yang sama. Dan jawaban ini sebenarnya jawaban yang bisa dijawab oleh masing-masing dari kita. Kalau saya selalu bilang adalah ini seperti audit pertemanan atau audit relasi. Jadi kalau biasanya kita selalu mengaudit uang, kalau misalnya teman-teman dari NGO, teman-teman dari yayasan, teman-teman dari komunitas, pasti setiap tahunnya ada yang namanya audit keuangan, audit performance. Nah, sekarang kita coba audit pertemanan ataupun audit relasi yang ada di sekitar hidupnya kita. Makanya pertanyaan ini, kalau saya secara pribadi seperti menampar untuk meyakinkan kembali apakah saya sudah berusaha belum ya menjalin relasi yang empati dengan orang lain. Nah, kita semua akan menyadari kalau yang terjadi ketika nggak ada koneksi yang baik dengan orang lain, kemungkinan besar akan terjadi 4 hal ini. Yang pertama adalah sulit menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi, alias miskom. Yang kedua, ego yang sangat tinggi karena satu sama lain nggak ada yang ingin saling bertukar pikiran. Kalau kata anak zaman sekarang, ilmu padi gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak peka dengan permasalahan sosial di sekitar. Dan yang keempat adalah kurang bisa mengekspresikan perasaan kepada orang lain. Dan ini yang terjadi ketika mungkin berat sebelah relasinya atau mungkin sinyalnya nggak sama gitu, kemudian energinya nggak match gitu, yang akan terjadi adalah akan seperti ini dan mungkin ada beberapa faktor-faktor lainnya. Tapi saya pikir itu hal yang logik ya, maksudnya kita semua pasti bisa merumuskan apa yang terjadi ketika koneksi itu yang tidak baik. Jadi sekarang saya mau obrolinnya lebih jauh lagi. Nah, agar nggak kejadian 4 hal ini gitu ya, salah satu faktor yang perlu kita tekankan adalah pentingnya empati dalam sebuah relasi itu sendiri. Dan kalau saya selalu mengibaratkan empati itu seperti social connecting agent. Jadi kalau ibarat ini diri kita, kita berelasi dengan berbagai jenis macam orang atau berbagai berbagai jenis macam kelompok. Empati itu seperti connectingnya. Dan kalau bicara mengenai empati, ini nggak lebih dari sekedar saya cuma bermain dengan A, saya cuma berkenalan dengan B, saya cuma eh, menjadi siapanya orang C gitu. Tapi ini jauh lebih kepada more than with gitu ya, tapi in. Nah, eh, bayangin kalau empati itu seperti agen atau konektor antara hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Jadi kalau misalnya sekali lagi ini ibarat nih teman-teman semua yang di tengah gitu ya. Terus di sini ada benang merah yaitu namanya empati. Kemudian bayangin si benang merahnya itu saling connect ke semuanya. Pasti akan menjadi suatu jaringan yang efektif di dalam sebuah relasi sosial tempat kita berada gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan dari empati itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya berbicara mengenai empati, seringkali orang mengetahui empati hanya bagian dari suatu keterampilan saja atau membayangkan empati hanya sebagai sebuah karakter saja, tapi kalau misalnya kita boleh lihat secara definisi, empati itu dari 2 kata, pathos and em. Pathos sendiri adalah feeling, kalau dari bahasa Yunaninya, em sendiri itu adalah in. Jadi ada 2 perbedaan yang sangat signifikan ketika bicara mengenai simpati dan empati pada dasarnya. Kalau simpati, dia feeling with. Jadi, oh Mbak Ataya sakit ya, saya akan jawab, oh cepat sembuh ya gitu. Udah hanya sampai sebatas itu. Saya hanya bisa melihat sampai perspektif bahwa saya mempunyai informasi Mbak Ataya sakit gitu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai empati itu sendiri gitu ya, dia lebih feeling in, di mana kita punya kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kemudian kita bisa merespon terhadap perasaan itu. Jadi kata kuncinya bukan sekedar merasakan saja, tapi juga sampai kepada merespon perasaan tersebut. Sehingga kalau bicara mengenai empati gitu ya, dia adalah suatu hal keterampilan yang membentuk sebuah ikatan yang sangat istimewa sekali karena tidak hanya berhenti sampai sekedar merasakan saja, tapi merespon apa yang dirasakan oleh orang itu sendiri.
sedikit momen aja kalau sebenarnya empati sendiri pun juga terbagi menjadi 3 hal menurut beberapa scholars atau peneliti. Ada yang disebut dengan cognitive empathy, compassionate empathy, dan emotional empathy. Cognitive empathy mungkin ini yang sering populer disebut dengan simpati itu sendiri, yaitu hanya mampu mengenali apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian ada yang namanya emotional empathy. Nah, ini naik level lagi dari sudah mengenal, maka dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian dia naik level lagi yang disebut dengan compassionate empathy. Nah, ini posisinya adalah mampu menempatkan diri menjadi orang lain. Di sini sebenarnya akan timbul suatu pemahaman bahwa setiap manusia itu rapuh sehingga kita semua butuh saling menguatkan. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua di sini bisa refleksi lagi, bisa audit lagi nih relasi teman-teman. Oh, kalau ke orang ini saya empatinya sampai mana ya? Tadi ada yang di grup, ada yang di chat bilangnya tergantung orang. Betul, pasti tergantung orang, tergantung situasinya juga. Kita jadi bisa lihat, oh kalau kalau konteksnya di rumah nih ke anak kita udah sampai sejauh mana ya ke orang tua kita apakah sudah compassionate empathy atau cuma sekedar kognitif empati aja, ke adik kita kayak gimana, ke anak asuh kita kayak gimana, kita semua bisa merefleksikan kembali sejauh mana empati kita berada gitu. Tapi saya nggak akan bilang kalau yang namanya kognitif empati jelek ya. Maksudnya meskipun di sini kayak seakan-akan ada tingkatan, tapi yang namanya empati selalu baik pada dasarnya dan teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan keterhubungan sinyal positifnya teman-teman berada gitu. Dan ini juga hal yang penting kalau ngomongin soal empati karena seringkali kita sering terjebak bahwa empati itu seperti sesuatu yang sifatnya gender skill. Oh, di rumah yang punya banyak empati itu pasti ibu, bapak nggak usah gitu. Atau misalnya, oh yang harus lebih mengekspresikan, misalnya bentuk empati itu adalah anak perempuan. Padahal kalau kita bicara mengenai empati, it's not a gender skill, it's a human skill. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, semuanya harus punya keterampilan empati yang mumpuni. Nah, mungkin saja bahasa cintanya akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tapi kalau bicara mengenai kemampuan merasakan orang lain, kemampuan merespon perasaan orang lain, dia nggak ada hubungannya dengan oh dia laki-laki ataupun dia perempuan. Lalu yang kedua adalah empathy is not easy, betul. Nggak ada yang satupun di dunia ini orang yang bisa langsung tiba-tiba ataupun ujuk-ujuk menempatkan perasaannya pada orang lain sebelum dia mencoba ataupun melatih itu sebelumnya gitu. Jadi empathy is not easy. Jadi kenapa nggak gampang? Karena memang butuh upaya berkelanjutan, butuh komitmen untuk benar-benar memahami. Kalau di sini saya bisa nyimpulnya adalah butuh hubungan yang presensi dan konsistensi. Dan ini pasti tidak mudah gitu. Tapi karena tidak mudah bukan berarti nggak bisa diupayakan, tapi karena ini nggak mudah maka bisa diupayakan oleh kita semua gitu. Jadi sekali lagi kunci empati ada dua. Yang pertama adalah mitos banget kalau empati ini hanya milik salah satu gender gitu ya. Yang kedua adalah empati memang nggak mudah, tapi cara kita untuk mengupayakan setiap hari melalui hubungan yang presensi dan konsistensi. Seperti itu. Dan ini juga yang penting. Seiring berjalannya waktu, baik kita menjadi seorang pengasuh, menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, menjadi siapapun yang saat ini sedang kita menjalin hubungannya gitu ya, kita lupa bahwa empati ini adalah sesuatu yang diusahakan dan selalu diawali dari diri sendiri. Jadi kadang kita sering berpikir bahwa oh kita mau baik kalau orang itu baik duluan. Oh kita mau anak nurut kalau misalnya kita mau keluarga harmonis kalau misalnya salah satu pihak baik duluan atau nurut duluan gitu. Padahal sebenarnya yang paling dasar dan sering kita lupa adalah ini semuanya sesuatu yang diusahakan dan diawali dari diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kalau kita udah ngomongin soal empati itu sendiri sebagai suatu keterampilan dasar dalam hidupnya kita, nah sekarang kita akan coba ngeliat dari perspektif pengasuhan itu sendiri dalam empati. Em, Kalau bicara mengenai empati, kenapa saya mulainya dari definisi empatinya terlebih dahulu dan kenapa itu penting? Karena kita sering lupa bahwa empati yang paling terdasar adalah empati terhadap diri sendiri. Dan sebelum kita mengasuh, sebelum pada dasarnya kita melibatkan orang lain untuk terlibat dengan proses empati itu sendiri, um, kayaknya kita perlu mengingat satu hal juga terkait dengan tujuan pengasuhan itu sendiri yang seringkali kita sering keluar dari jalur yang memang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita membayangkan, oh pengasuhan hanya sekedar menumbuh kembangkan
anak agar merasa kenyang, aman, punya rumah tempat tinggal gitu ya. Padahal sebenarnya kalau bicara mengenai pengasuhan yang paling hakiki gitu ya, itu adalah memastikan kalau setiap orang atau setiap anak itu bertumbuh sehat dan aman. Dan ini juga sekaligus membantu mereka untuk mempersiapkan kepada kehidupan dewasanya, sekaligus mensosialisasikan nilai budaya yang ada dalam hidup kita atau hidup orang tuanya. Bayangin sama teman-teman semuanya tujuan pengasuhan yang sebegitu sebegitu luhurnya ini, apakah bisa hanya dijalankan hanya sekedar mengandalkan logika saja, rasa-rasanya akan sulit sekali. Sehingga perlu ada empati sebagai social connecting agent di dalam hal ini. Dan kalau saya boleh ngasih rumus gitu ya, dari tujuan pengasuhan ini kita turunin, itu bisa menjadi sebutan 4K dalam pengasuhan. Yang pertama adalah kepedulian, konsistensi, kebebasan pilihan, dan konsekuensi. Keempat hal ini itu adalah salah satu best practice-nya dari empati itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin empati, itu kan konsep moral ya pada dasarnya. Nah, sekarang perilakunya tuh harus seperti apa? Kalau dalam pengasuhan kita bisa lihat dalam 4K ini. Pertama, ada unsur rasa peduli. Yang kedua, ada konsistensi, baik waktu maupun kehadiran. Kemudian ada kebebasan pilihan, artinya setiap manusia ataupun setiap anak yang ada di rumah itu punya kebebasan untuk menentukan siapa dirinya dan juga konsekuensi. Jadi kebebasan tidak semerta-merta bebas begitu aja, tapi juga memahami bahwa ada konsekuensi dari pilihan yang diambil gitu. Nah, 4K ini sebenarnya yang perlu sering banget kita coba praktekkan dalam keseharian kita. Dan seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari bahwa anak-anak yang ada di rumah ataupun setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu adalah peniru yang hebat terhadap satu sama lain, khususnya terhadap perilaku yang terjadi di keluarganya. Dan kita sering lupa bahwa sebenarnya bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku, secara tidak langsung itu diturunkan kepada setiap anggota keluarga kita yang ada di rumah, termasuk anak-anak kita yang ada di rumah. Gitu. Nggak usah jauh-jauh kepada ruang lingkup keluarga sebenarnya teman-teman. Saya di yayasan sebagai managing director secara tidak langsung menjadi role model untuk anggota ataupun tim saya yang ada di yayasan. Jadi bisa bayangkan bagaimana empati itu jadi kayak semacam transfer sinyal dan transfer emosi kepada satu sama lain. Jadi kalau misalnya ibarat kata kalau di rumah kita nggak bisa meregulasi emosi, tapi kita meminta anak tantrum untuk segera lekas berhenti menangis, akan sedikit susah karena anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, begitupun sesama anggota keluarga satu sama lain, gitu. Dan sedikit mengingatkan terkait dengan, oh kalau kayak gitu gimana saya bisa tahu sebenarnya saya sudah empati apa belum ya sebagai seorang orang tua ataupun sebagai orang dewasa yang ada di rumah. Saya ada berbagai jenis macam indikator sebenarnya, tapi kalau saya merangkum itu semua, saya merangkum menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi lebih banyak mendengar dibandingkan uh, mengkhotbah gitu ya kalau saya boleh bilang. Lebih banyak mendengar, kalau di bahasa Inggris itu ada dua ya, ada listening sama hearing, dan menurut saya itu dua padanan kata yang sangat bermakna sekali. Kalau listening dia mendengarkan gak cuma menggunakan kedua telinga tapi juga pakai hati, tapi kalau hearing kita hanya mendengarkan menggunakan kedua telinga aja. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita dengan anggota keluarga di rumah sudah mendengarkan tidak hanya dengan kedua telinga saja, tapi juga dengan hati? Silakan dijawab oleh masing-masing. Yang kedua, mampu merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, dan dengan demikian kita menjadi tahu apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari satu sama lain. Ada yang pernah bilang ke saya kalau perilaku itu adalah ekspresi kebutuhan, dan bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhannya orang lain kalau kita tidak mencoba menempatkan ataupun merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, mampu menghargai pengalaman orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan menghargai keberagaman. Apakah selama ini kita selalu memaksakan kepada setiap anggota keluarga di rumah untuk harus sesuai dengan standar yang kita mau, atau justru kita mau menerima pengalaman yang berbeda dari mereka semua? Dan yang terakhir adalah
mereka atau individu tersebut mampu membuat batasan diri yang sehat, namun tidak kehilangan diri mereka sendiri secara emosional. Nah, ini juga satu hal yang penting karena seringkali ketika kita mencoba untuk berempati sama orang lain, kita memberikan semuanya, memberikan semua tangki emosi yang ada dalam diri kita, tapi kita lupa bahwa kita harus membangun batasan yang baik untuk diri kita sendiri. Dan eh, empati sekali lagi, meskipun itu adalah social connecting agent dan itu menjadi landasan dalam pengasuhan dia dalam rumah, itu bukan sebuah trik untuk mengendalikan orang lain. Jadi bukan berarti dengan kita berempati maka kita punya misi tambahan agar anak tiba-tiba nurut gitu ya. Atau misi tambahan agar suami tiba-tiba mau ngedengerin gitu ya. Atau misi tambahan agar adik atau kakak jadi nggak berantem gitu. Sekali lagi, empati bukan trik untuk mengendalikan orang lain, tapi justru itu adalah sarana atau tools untuk kita menjalin hubungan. Dan yang lebih penting adalah membantu setiap anggota keluarga kita di rumah bisa memproses emosi dengan baik. Karena ini yang sering banget jarang dibahas di dalam sebuah keluarga adalah ngomongin perasaan. Yang sering dibahas dalam keluarga adalah obrolan pencapaian. Pulang sekolah gitu ya, anak ke rumah yang ditanya pertama adalah PR gimana? Udah beres belum? Nilai berapa gitu ya? Atau misalnya pulang ngaji gitu ya, sore-sore tanya jus hafalan udah berapa? Surat yang udah inget ke berapa? Atau tiba-tiba di meja makan gitu ya, anak yang baru lulus kuliah langsung ditanya, oh kamu sampai sekarang belum kerja-kerja sih gitu ya, ngapain aja kamu selama ini gitu kan. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kurang bisa menjalin hubungan yang sangat baik pada satu sama lain. Kenapa? Karena kita nggak mencoba melakukan yang pertama, nggak mau mendengarin dengan penuh perhatian, nggak mau coba menghargai pengalaman orang lain. Nah, jadi sekali lagi kita belajar di sini untuk menjalin hubungan yang jauh lebih sehat terhadap satu sama lain. Lah, terus harus gimana ya gitu ya? Kiat-kiatnya agar kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan satu sama lain, khususnya dalam keluarga itu sendiri yang mau tidak mau keluarga adalah jalan pulang pertama kita semua. Satu hal yang saya refleksikan sampai sejauh ini dari apa yang saya lakukan di Yayasan Teman Saling Berbagi maupun yang saya lakukan di rumah saya sendiri adalah pada sebagian momen dalam hidupnya kita, khususnya di dalam keluarga, kita jauh lebih butuh yang namanya empati dibandingkan solusi. Coba teman-teman ingat kembali momen di mana teman-teman ngerasa sedih, kemudian pada saat ngerasa sedih, teman-teman auto dihakimi dan auto tiba-tiba dikasih khotbah solusi yang panjang. Gimana rasanya? Pasti tidak menyenangkan. Atau teman-teman sedang dalam euforia rasa senang, gitu. Kemudian tiba-tiba eh, orang atau anggota keluarga di rumah langsung bilang, kamu jangan terlalu senang, nanti malah kebablasan loh senengnya. Atau kamu jangan terlalu senang, itu nanti bikin kamu ngerasa sombong loh gitu. Padahal kita semuanya hanya ingin ngerasa diterima ya, rasa senangnya dan rasa sedihnya. Atau mungkin teman-teman lagi ngerasa kebingungan dengan pilihan hidup yang harus kita ambil dalam suatu fase hidupnya kita. Entah perubahan karir, entah misalnya teman-teman harus memilih antara melanjutkan kuliah ataupun bekerja gitu ya. Kemudian tiba-tiba di tengah kebingungan itu tiba-tiba salah satu anggota keluarga teman-teman tiba-tiba memberikan solusi, kayaknya lebih bagusan ini deh gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya diri kita sendiri yang cenderung bersikap demikian, yaitu lebih banyak ngasih solusi dibandingkan memberikan empati pada satu sama lain. Gitu. Jadi saya selalu menyadari dan meyakini juga bahwa ada beberapa hal dalam fase ataupun momen dalam hidupnya kita, khususnya di rumah gitu ya, itu nggak selalu tentang perkara memberikan solusi paling yang terbaik, karena saya meyakini bahwa tidak ada yang namanya solusi yang terbaik juga, dan juga saya meyakini bahwa setiap orang pada dasarnya sudah mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan kita lebih perlu mempraktekkan hubungan yang berbasis empati dibandingkan hanya sekedar memberikan solusi yang seakan-akan jadi ada hierarki dalam rumah itu sendiri bahwa oh saya sebagai orang dewasa maka saya mengetahui segalanya, kamu sebagai anak kamu tidak mengetahui segalanya gitu. Jadi ingat sekali lagi bahwa pada sebagian momen yang terjadi dalam keluarga kita lebih membutuhkan empati dibandingkan solusi. Dan ini langkahnya. Langkah ini saya ambil dari salah satu bab di modul YTSB terkait dengan pengasuhan berbasis empati untuk panti asuhan. Tapi saya pikir ini relevan untuk kita semua. Jadi ada
beberapa langkah. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu adalah pahami indikator hubungan yang sehat. Karena seringkali kita berpikir bahwa, oh, saya selama ini udah menjalin hubungan yang baik kok dengan orang lain. Baik itu relatif. Apa indikatornya? Oh, selama ini saya baik-baik aja kok dengan anggota keluarga di rumah, padahal kalau marah dikit kita silent treatment. Loh, jadi sebenarnya indikator hubungan yang sehat gitu ya, itu tuh baiknya seperti apa sih? Saya coba ambil 5 indikator yang saya rangkum dari panduan pengasuhan berbasis empati yang ada di panti asuhan. Yang pertama adalah indikator hubungan yang sehat, dan kita bisa bilang indikator hubungan yang berbasis empati itu adalah adanya komunikasi yang terbuka. Yang kedua, ada unsur rasa saling percaya. Yang ketiga, ada ikatan dan sentuhan. Yang keempat, ada batasan diri yang sehat. Yang kelima, ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Kita lihat satu-satu. Oke, komunikasi yang terbuka. Berbicara mengenai komunikasi yang terbuka, salah satunya adalah kita bisa mengekspresikan perasaan kita tanpa khawatir untuk dihakimi oleh satu sama lain. Ketika ada komunikasi yang terbuka, contoh kegiatan keseharian yang bisa dipraktekkan sebenarnya adalah berbincang tentang apa yang terjadi dalam hidupnya kita dengan mengedepankan pada perasaan satu-satu sama lain. Jadi salah satu indikator hubungan yang pertama adalah komunikasi yang terbuka adalah salah satu bentuk kegiatan kesehariannya cukup simpel adalah dengan bertanya, gimana perasaan kamu hari ini? Gimana sekolahnya menyenangkan? Gimana kerjanya hari ini, ada yang bikin kamu bete gitu ya. Itu sebenarnya obrolan keseharian yang mengedepankan pada perasaan. Simple, tidak perlu uang, tidak perlu piknik ke Bali. Kita cuma butuh waktu 5 menit atau kualitas waktu sebentar hanya untuk bertanya perasaan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah saling percaya. Um, untuk membentuk suatu hal yang bisa kita katakan ikatan yang saling percaya adalah dimulai dari diri sendiri untuk tidak berasumsi terhadap suatu keadaan ataupun perilaku. Ini susah ketika kita ada asumsi, kita pendam, kemudian kita tidak obrolin. Ini akan menjadi lebih sulit ketika kita nggak biasa dengan keterampilan komunikasi asertif yang berlandaskan I statement. Ini akan semakin sulit kalau misalnya satu sama lain dalam sebuah hubungan keluarga saling mencurigai apa yang dilakukan, apa yang diinginkan, motif dibaliknya, dan sebagainya. Jadi, saling percaya adalah diawali dengan diri kita sendiri untuk tidak berasumsi terhadap suatu hal. Lalu yang ketiga adalah ikatan dan sentuhan. Nah, ini sering juga dilupakan bahwa sebenarnya berpelukan, bersalaman, mencium gitu ya, anggota keluarga yang ada di rumah, itu semua akan meningkatkan kualitas hubungan kita menjadi lebih sehat. Jadi membiasakan diri untuk bersalaman, gak cuma ke orang tua dan anak, tapi juga adik ke kakak gitu ya, berpelukan kepada sesama siblings gitu ya, kemudian berpelukan kepada ibu dan bapaknya gitu ya. Itu juga salah satu momen di mana kita bisa menjalin suatu hubungan yang jauh lebih baik lagi. Lalu yang keempat adalah batasan diri yang sehat. Ini juga sering menjadi perkara di dalam rumah, termasuk saya sendiri dan secara saya sendiri dan pribadi adalah kebiasaan seakan-akan bahwa semua anggota keluarga itu masuk ke semua area privasi hidupnya kita. Bahwa seakan-akan kalau di dalam rumah kita nggak perlu ada suatu batasan yang khusus yang kita bisa bangun karena seakan-akan keluarga itu udah melebur kepada diri kita semua. Padahal aturan me time untuk anggota keluarga di rumah itu juga penting untuk bisa dimiliki. Saya praktekkan ini waktu saya kuliah, waktu saya masuk kuliah S2 di tengah pandemi, ketika semua anggota keluarga ada di dalam rumah semua, teman-teman semuanya, dan bayangin 24/7 kita hidup bertatap muka. Biasanya kalau sebelum pandemi, saya ketemu sama misalnya bapak saya bisa dalam satu hari hanya 5 jam gitu ya. Tapi ketika ada pandemi, kita semua tiba-tiba menjadi ketemu setiap hari, setiap saat. Nah, membuat batasan diri yang sehat artinya saya pada saat itu saya mencoba untuk menempel sebuah jadwal di pintu kamar saya. Kemudian saya di situ saya tempelkan waktu-waktu kapan aja di mana saya boleh diketok pintunya. Waktu-waktu kapan saja saya boleh diajak ngobrol barengan di ruang tengah gitu misalnya. Nah,
aturan me time itu juga suatu hal yang penting, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai pengasuh, misalnya di panti asuhan, pengasuh di boarding school, pengasuh di pesantren, yang hampir 24/7 gitu ya, hidupnya tuh untuk ngurusin anak gitu. Jadi jangan lupa bahwa punya me time, waktu-waktu tersendiri di mana teman-teman bisa recharge energi itu sendiri. Dan juga penyelesaian masalah secara konstruktif itu juga salah satu indikator hubungan yang penting. Dibandingkan kita harus melakukan silent treatment atau unfinished business terkait dengan masalah-masalah ada yang di rumah, alangkah lebih baiknya kita melakukan refleksi bulanan, mencoba untuk bisa mempertanyakan kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi kendala selama bulan ini, kemudian apa yang menjadi penghambat komunikasi kita selama bulan tersebut atau minggu tersebut, apa yang menjadi miskom antara adik dan kakak atau anak dan keluarga dan sebagainya. Dan ini semua memang nggak gampang, apalagi untuk kita yang masih terbiasa dengan budaya yang cenderung menutup diri gitu ya. Jadi perlu perlahan-lahan, tapi saya yakin bahwa ini semua adalah hal-hal praktek ideal yang bisa kita coba seiring berjalannya waktu. Lalu langkah kedua adalah menciptakan ruang dukungan sosial. Kalau yang ini lebih kepada indikator yang kita assess terhadap diri sendiri dengan orang-orang yang ada dalam anggota keluarga kita di rumah. Sekarang kita juga bisa naik ke tahapan keduanya adalah menciptakan ruang dukungan sosial. Salah satu hal yang sering bikin saya khawatir adalah ketika berbicara mengenai keluarga di rumah adalah uh, kecenderungan ketidaknyamanan ketika berbicara dengan sesama anggota keluarga sehingga akhirnya mencari dukungan sosial dari tempat lain. Social support gitu ya, ini adalah atau dukungan sosial ini sendiri mempengaruhi hubungan antara individu, kemudian menciptakan koneksi yang mendalam, mengarahkan kita pada perasaan empati, mengenali, memahami kondisi, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sesederhana social support itu nggak harus tentang kita memberikan unsur material yang melimpah kepada sesama anggota keluarga, sesimpel bahwa kita bisa berbicara secara gentle, berbicara secara suportif kepada satu sama lain. Kapan sih terakhir kali kita ngomong gini ke keluarga kita sendiri? Makasih ya udah berjuang hingga detik ini. Kapan sih terakhir kali kita bilang ataupun memberikan feedback terhadap pilihan setiap anggota keluarga dengan bilang, lakukan deh apa yang bikin kamu bahagia? Kapan sih terakhir kali kita ngingetin kepada keluarga kita bahwa pandai bersyukur itu salah satu karakter yang harus ditumbuh kembangkan dalam keluarga? Jangan lupa ya, kita menghargai hal-hal yang sudah kita miliki. Dan pertanyaan reflektifnya adalah, kapan terakhir kali kita berbicara dengan penuh empati sama anggota keluarga kita? Jawabannya ada di teman-teman semuanya. Gitu. Dan yang ketiga, fokus dengan perilaku bukan label. Ini juga salah satu penting karena seringkali ketika ada perilaku yang tidak mengenakan, kita secara tendensi langsung memberikan sebuah penghakiman atau label, wah dia nakal deh kayaknya, wah dia nggak nurut nih kayaknya, wah dia kayaknya pinter deh, wah kayaknya dia baik deh, gitu ya. Ada dua hal pernyataan di sini. Yang A adalah kalau kita ngomong kamu adalah anak yang baik, yang B, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengembalikan mainanmu ke tempat semula. Dari dua hal ini, mana yang lebih menguatkan sebuah hubungan, yang A atau yang B, menurut teman-teman? Yang A atau yang B? Boleh di-share di grup chat. Kalau misalnya nih, kita ngomongin soal menjalin hubungan yang sehat, yang B. Oke, betul sekali. Jadi, membiasakan diri kita untuk memfokuskan pada perilaku yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga kita, itu penting sekali untuk menghindari bias, menghindari ketidakmampuan seseorang untuk mengenali apa yang menjadi ketidaknyamanannya dia dan juga impact-nya pada orang lain, gitu ya. Jadi membiasakan diri untuk lebih memilih cenderung pada perilaku dijabarkan secara lebih jelas. Oke, dan yang terakhir, ini yang ingin saya ingetin sama teman-teman semuanya yang berprofesi baik sebagai pengasuh di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai siapapun itu yang punya peran lebih untuk mengasuh orang lain ataupun mendidik orang lain adalah putting yourself first. Jangan lupa untuk membuat ataupun menyediakan tangki emosi yang penuh dalam diri kita karena sejatinya kita tidak bisa mengajarkan empati pada orang lain kalau kita tidak berempati sama diri kita sendiri.
Jadi sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu ataupun teman-teman semua yang ada dalam ruangan ini, dalam Zoom ini, sering merasa kelelahan secara fisik dan mental, sering merasa bahwa tidak sama seperti muda lagi gitu ya, kalau biasanya ibu-ibu suka bilangnya kayak gitu, memastikan adalah untuk prioritas self-care dan tidur yang berkualitas itu penting. Jadi kita bisa berbagi cinta pada sesama, kita bisa berbagi kasih sayang pada suami atau istri kepada anak kita ketika diri kita secara tangki emosi kita penuh. Kalau Bapak dan Ibu pernah naik pesawat, pramugari akan selalu menyarankannya adalah kalau ada apa-apa, put your oxygen first, atau gunakan masker oksigen Bapak dan Ibu duluan, baru bantuin orang lain. Nah, sama itu pun berlaku dalam relasi kita, dalam keluarga kita. Lalu yang kedua adalah kita sering juga lupa untuk mengapresiasi diri sendiri karena sudah menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang pengasuh yang baik, sudah menjadi seorang istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik. Jadi jangan lupa berikan apresiasi kepada diri kita karena menjalankan peran sebagai anggota keluarga itu tidak mudah, gitu ya. Jadi jangan lupa puji diri sendiri. Yang ketiga adalah kalau ada beberapa momen dalam hidup teman-teman semuanya yang dirasa tidak mampu, silakan untuk bilang tidak, berlatih untuk menolak atau say no itu juga penting untuk menjaga kualitas empati dalam diri kita menjadi tetap utuh. Dan ini juga sering saya lupa sebenarnya dalam diri saya sendiri adalah melepaskan unrealistic goal. Saya sering berpikir bahwa kayaknya nanti bisa deh kalau bapak saya nanti jadi baik dan lemah lembut ngomongnya gitu ya. Kayaknya bisa deh kalau saya jadi ibu nanti anak saya menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Padahal bapak dan ibu mengetahui bahwa anak bapak dan ibu sebenarnya punya keinginan yang berbeda dengan apa yang diharapin. Jadi melepaskan unrealistic goal juga itu penting sekali gitu dalam proses dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah saya mengutip dari prinsipnya self compassion Kristin Neff adalah untuk tidak lupa menjadikan diri sendiri sebagai sahabat terbaik bahwa bagaimanapun juga meskipun kita punya relasi yang banyak dengan berbagai jenis orang dan komunitas di sekitar kita, tapi satu-satunya orang yang akan selalu bersama kita hingga kita akhir nanti itu adalah diri kita sendiri, maka jangan lupa menjadikan diri sendiri sebagai sahabat terbaik. Itu adalah salah satu unsur yang paling penting dari proses empati itu sendiri. Dan terakhir dari saya, ini closing statement yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa terkadang kita terlalu sibuk menjadi orang tua atau pengasuh sehingga kita lupa untuk menjadi manusia yang perlu terhubung terhadap hati satu sama lain. Jadi di luar label orang tua atau pengasuh, pada dasarnya kita adalah manusia, suami kita adalah manusia juga, istri kita adalah manusia, anak-anak kita adalah manusia, semua anggota kita adalah manusia, dan kalau bicara manusia, manusia nggak pernah lepas dari namanya kerapuhan, jadi jangan lupa terhubunglah dengan satu sama lain, karena kita semua layak untuk dicintai dan juga untuk dihargai. Selengkapnya tentang panduan pengasuhan empati dalam keluarga bisa teman-teman lihat di website Yayasan Teman Saling Berbagi dan juga Ashoka. Ini sudah dibuat oleh berbagai jenis kontributor pengasuh yang luar biasa hebatnya dan seluruh materi saya tadi hanyalah sekilas dari apa yang ada di dalam modul ini dan saya harap bahwa apa yang saya sampaikan ataupun nanti yang akan teman-teman baca di panduan pengasuhan ini bisa berguna untuk seluruh kebaikan hidup teman-teman dan juga anggota keluarga teman-teman semuanya di rumah. Terima kasih banyak. Saya Farhana Fitria, Managing Director Yayasan Teman Saling Berbagi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya berbagi dan bercerita bersama. Saya kembalikan ke Mbak Ata ya. Terima kasih. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Hana. Insightful banget ya teman-teman, materi pagi hari ini. Well quoted banget dari awal sampai akhir dari kita ngebahas pengertian dari empati itu sendiri, pengasuhan gitu ya. Terus kenapa empati dalam keluarga, dalam pengasuhan itu penting sampai dengan tips-tipsnya gitu ya. Terima kasih banyak Kak Hana atas sesi sharing dari Kak Hana ini. Nah, selanjutnya teman-teman untuk kita memanfaatkan untuk kita apa ya bukan menyimak ulang, menggunakan materi tadi gitu ya lebih dalam, memahami lebih dalam, kita akan ada sesi breakout room. Mungkin selanjutnya boleh dibantu operator untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Yep. Oke, kita akan ada sesi breakout room. Jadi per kelompok
per breakout room itu akan ada 5-6 anggota, yang mana setiap kelompoknya akan mengupas satu study case gitu ya. Boleh di next dulu, operator. Oke, study case-nya boleh banget di screenshot ya teman-teman, atau juga sudah dibantu oleh tim kami untuk di-share di ruang chat. Jadi studi kasusnya adalah tentang keluarga Pak Suryadi nih, yang mana beliau punya 2 anak, dan keluarga ini menerapkan pengasuhan berbasis empati untuk mengatasi beberapa tantangan yang mereka alami dalam lingkungan keluarga. Nah, boleh di next lagi, operator. Oke, ini boleh di screenshot juga teman-teman. Ini studi kasus pertama untuk kelompok kelipatan 1 gitu ya. Jadi nanti untuk kelompok 1, bukan kelompok kelipatan 1, maaf. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 4, dan untuk kelompok 7 ya. Kalau misalnya nanti ada 7 kelompok ya. Untuk kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 7, ini untuk studi kasusnya. Boleh di next lagi, operator. Nanti mungkin bisa dibantu juga ya sama tim untuk nanti akan dibantu juga oleh fasilitator di breakout room masing-masing untuk menyampaikan studi kasusnya. Dan ini untuk studi kasus buat kelompok 2 dan kelompok 5, juga kelompok 8 ya. Kalau misalnya nanti ada kelompok 8. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini untuk kelompok 3, kelompok 6, dan kelompok 9. Oke, sudah dibantu juga oleh operator di share. Jadi nanti kalau misalnya ternyata kelewat, bisa buka ruang chat ya di breakout room masing-masing. Waktu untuk di breakout roomnya hanya setengah jam. Ini waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi boleh dimanfaatkan untuk berdiskusi. Boleh juga nanti kalau misalnya ada yang mau di sharing-sharing terkait dengan pengalaman di keluarganya masing-masing, itu boleh banget. Dan nanti setelah kembali ke ruang main room, ke ruang utama ini, boleh satu perwakilan dari grupnya nanti akan ini ya sharing ke kita gitu. Mungkin nanti kalau misalnya waktunya terbatas, kita akan pilih satu topik, satu kelompok yang akan berbagi. Oke deh, sampai sini teman-teman kira-kira sudah kebayang ya untuk studi case-nya. Boleh disiapkan untuk breakout room-nya, operator. Oke. Kalau misalnya sudah ada penawaran gitu ya untuk masuk ke dalam breakout room, itu boleh masuk ke breakout room masing-masing ya teman-teman. Ini mohon maaf nih, saya ngeliat ke layar laptop, ini harusnya gini ya. Oke. Oke, sudah mulai masuk ke breakout room ya teman-teman ya. Diwakilkan oleh saya, Mbak Ata. Ya. Boleh, silakan Kak Yohan. Oke. Nah, tadi kita udah diskusi nih dengan kelompok 1. Jadi untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, mungkin komunikasi antar generasi, menyatukan empati dalam komunikasi positif lintas generasi. Yang pertama itu bagaimana keluarga Suryadi dapat meningkatkan komunikasi positif antara orang tua dan anak-anak mereka. Jadi setelah hasil diskus kita nih, gimana sih caranya untuk membangun komunikasi positif tersebut? Caranya kita mengasertifkan sesuatu hal, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan terhadap anggota keluarga satu sama lain. Nah, komunikasi positif tidak hanya yang baik-baik saja, tetapi kalau misal pun ada konflik, lalu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, itu bisa dibilang komunikasi positif. Maka dari itu, kenapa asertif sangat berguna banget, bukan berguna, sangat ya berguna sekali untuk
meningkatkan komunikasi positif antara orang tua dan anak. Lalu yang kedua, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh Bapak Suryadi dan Ibu Suryati untuk memahami perbedaan generasi dalam pandangan dan nilai-nilai keluarga? Oke, untuk ini kita punya beberapa kegiatan, contohnya seperti diskusi malam, diskusi saat makan gitu, atau kita tadi diskusi bagaimana kalau misalnya ada semacam family box. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan bisa dimasukin tuh ke family box tersebut gitu. Uh, jadi hal tersebut dapat dapat kita pahami apa yang orang tua kita rasakan, apa yang anak kita rasakan gitu, sehingga gap antara generasi bisa diminimalisir. Lalu bagaimana penggunaan empati dalam komunikasi antar generasi dapat memperkuat hubungan? Karena adanya tadi seperti Kak Hana bilang bahwa empati ini adalah suatu agen untuk menjalin hubungan yang istimewa gitu ya. Nah, dengan empati sendiri kita dapat merasakan, lalu dapat memikirkan, dapat memahami apa yang orang lain rasakan gitu ya. Dan kita juga dapat menyayangi dan terlibat dari hati ke hati gitu. Maka dari itu kenapa empati dalam komunikasi antar generasi itu dapat memperkuat hubungan keluarga karena kita bisa terkoneksi antara hati ke hati, lalu saling perhatian, saling menguatkan dan saling terbuka gitu kata. Keren banget kelompok 1. Yang family box-nya itu kayaknya bisa Oke, dicoba deh. Itu bagus banget. Ya, tadi itu ide dari Kak Nur. Oh, keren banget tuh, bisa dicoba sih. Menarik kalau misalnya di rumah memang ada family emotional box gitu ya. Jadi setiap hari kita bisa tahu apa yang dirasain satu sama lain tanpa perlu tahu siapa dari siapanya gitu ya. Jadi kayak anonim gitu. Oke. Mbak Ata ada di sini, Mbak Ata? ya oke, sudah kembali banget tadi, ada kendala sedikit. Oke deh, Kak Yohan, aku tadi menyimak sampai yang pertanyaan nomor 2. Mohon maaf banget yang nomor 3 sudah agak hilang suaranya. Tapi overall tadi sudah dapat feedback juga dari Kak Hana. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin kita, oke, dari kelompok ini, kalau Kak Yohan kelompok berapa kalau boleh tahu? 1, Kak. Oke, kelompok 1. Nah, kelompok 1 berarti kelompok 4 ngebahas studi kasus yang sama nih. Ada tambahan nggak nih gitu? Atau sudut pandang baru, jawaban baru gitu mungkin? Ada nih di kelompok 4 tadi menarik. Itu di kelompok 1. Pak Ali ada nggak Pak Ali? Pak Ali mau sharing nggak Pak Ali? Ini Pak Ali rumah yatim bukan sih? Itu Iya, kayaknya di insight Bandung. sekali. Iya. Pak Ali, Ha-ha. ayo Pak Ali sharing, Pak. Ayo Pak Ali, silakan Pak Ali. Tadi menarik juga tuh sharingnya Pak Ali. Pak Ya, Ali halo mitra Ibu. yatim. Ya, silakan Pak. Ya, mikir Pak Ali Aduh, siapa ya Allah. Oke. halo selamat siang semuanya. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Tadi sih sharing pengalaman-pengalaman pribadi. Tips-tipsnya tadi Pak, itu tadi menarik juga tuh Pak. Tips bagaimana kita bisa pengasuh apa komunikasi antar generasi nih. Oh iya, jadi gini ya. Tadi kan ada sempat beberapa juga yang bilang kalau kenapa sih anak ini sulit diatur, kenapa sih anak ini sulit kalau diperintah itu suka nolak banyak alasan. Nah, kalau saya punya ininya gini Bu, saya juga pernah ngalamin gitu ketika tadi sudah bercerita Ibu ya, pernah ngalamin ketika si anak misalnya ketika ada ketika waktunya sholat berjamaah, ketika waktunya sholat. Nah, ketika si anak-anak di panti ini misalnya disuruh, ayo sholat dulu, responnya itu memang
ya respon anak-anak lah susah gitu kan, susah nggak mereka mungkin belum tahu bahwa sholat itu kewajiban, atau mungkin sholat itu belum menjadi kebutuhan buat diri mereka. Nah, eh, kalau dari kita pengurus punya inisiatif, ya ya udah kita bikin sholat berjamaah di rumah, kita dulu aja, pengurus-pengurus dulu aja gitu. Jadi pas begitu sholat, anak-anak melihat gitu kan. Nah, jadi anak-anak juga mungkin, oh itu pengurus juga sholat, jadi mereka juga ikutan gitu. Kemudian juga selain itu kita untuk yang piket kebersihan misalnya, kita sediain sapu-sapu kecil buat anak-anak yang memang masih kecil. Nah, jadi anak-anak nggak perlu diurus, nggak perlu diatur, nggak perlu disuruh maksudnya. Ketika melihat orang dewasa nyapu lantai, mereka yang kecil juga biasanya mereka tertarik untuk ikutan. Oh, aku juga mau bantu gitu kan. Oh, aku mau bantu. Oh, ini aku ada sapu kecil. Jadi mereka juga ikutan. Nah, saya juga punya anak 3 tahun. Nah, waktu itu pernah kecanduan gadget. Eh, Kalau diajak kemana-mana, misalnya saya ada acara undangan di luar atau acara apa saja, dia nggak mau diam. Dia merasa bahwa acara itu tidak tertarik. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain gadget, yang ditanyain HP. Kemudian juga pas mau tidur, dia nggak bisa tidur kalau tanpa nonton HP. Ketika tidur juga dia ngigo. Ngigonya yang ditonton seharian. Oh, aku nggak mau nonton ini, aku nggak mau nonton itu, aku mau nontonnya yang ini. Kemudian bangun tidur yang ditanyain HP. Kalau nggak dikasih nangis. Ketika bangun tidur kan kasih HP. Dia nggak mau makan. Dia kalau mau makan kalau dikasih HP. Nah, akhirnya ada inisiatif, gimana nih, harus ada aktivitas orang tua yang bisa dikerjakan oleh anak juga. Nah, saya dan istri inisiatif bikin mainan-mainan yang dari kardus, mainan-mainan yang dari kertas, misalnya dari kertas HPS, kemudian digunting-guntingin. Nah, akhirnya anak-anak ikutan gunting-gunting. Kemudian juga nanti mencocokkan eh, kayak kita bikin puzzle dari kardus. Nah, kemudian si anaknya ikutan bikin. Kemudian juga kayak bikin play-doh, dari mulai bahan-bahannya kita siapin, nah, anak juga ikutan terlibat. Kemudian bikinnya diwarnain sendiri sama si anaknya. Beda kesannya dengan pas kita beli. Pas ketika beli mungkin play-doh cuman bisa bertahan 1 jam. Habis dimainin bosen, dilempar atau dibuang atau disimpan di mana aja. Nah, beda kalau misalnya dia bikin prosesnya dari awal, dari cara menyiapkan bahan-bahannya, cara mewarnainya, dia pengen sukanya warna apa. Nah, ketika play-dohnya sudah jadi, itu bisa bertahan seminggu atau lebih, karena dia merasa bahwa, oh ini bikinan aku sama ayah nih, oh ini bikinan aku sama bunda nih. Jadi kalau misalnya dibuang, ini sayang nih, ini bikinan ayah nih, ini bikinan aku sama bunda nih. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu hanya Oke. sharing saja. Mungkin Kak Hmm, Rina boleh ya. menambahkan. Makasih Pak Ali. Nah, aku Ya, menambahkan sedikit ya. Selain dari Pak Ali, ada juga yang hal-hal yang menarik. Kita cukup lengkap. Ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya dari yang Pontianak, terus ada juga adik-adik yang dari pondok pesantren di Probolinggo. Nah, kalau eh, dari mama-mama nih ya, dari di Pontianak, tipsnya ikut berusaha menjadi teman anak gitu ya. Malah ada yang jadinya punya akun TikTok dan bikin konten bareng sama anak gitu. Terus kemudian jadi kolaborasi gitu. Terus kemudian juga dengerin, kemudian dekati keluarganya, temannya anak gitu ya. Terus kemudian juga kalau dari yang pesantren, ada juga yang menarik, bagaimana membangun kedekatan, jadi ada wali asuh ya, terus kemudian juga ada bonding one on one gitu ya, antara wali asuh dengan anak-anak yang jadi dia
apa bisa tahu ya masing-masing santri gitu. Jadi nggak pukul rata nih, nggak menstereotyping gitu. Jadi bisa lebih tahu karakter masing-masing. Mungkin itu yang aku mau tambahkan. Sebenarnya banyak banget yang insight dari sesi tadi. Makasih. Wah, oke. Terima kasih Mbak Rina dan Pak Ali dan juga teman-teman dari kelompok 4 ya tadi yang sudah berdiskusi mengenai studi kasus yang pertama. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua ya. Mungkin boleh kali ini satu kelompok dari kelompok 2 atau kelompok 5. Iya, Silakan. tadi mungkin perwakilan dari kelompok 2 tadi ada Ibu Uun. Kebetulan banyak banget kisah-kisah inspiratif juga ketika tadi kita udah diskusi nih di kelompok 2. Mungkin boleh Ibu Uun? Baik, Silakan. Kak Rani. Aku izin off cam ya teman-teman karena sedang di jalan, khawatir sinyal putus-putus. Nah, ini pertanyaannya kan sudah ada di layar, jadi kami sampaikan hasil diskusi saja. Eh, Kalau konteks di sini kan Pak Suryadi ini anaknya umur 15 sama 12 tahun ya. Jadi untuk mengatasi bully, itu apa dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga, oleh Pak Suryadi dan istrinya atau kakak dan kepada adiknya dan seterusnya. Hasil diskusi kami yang pertama adalah kita memeriksa kondisi anak. Apakah dia termasuk anak yang speak up atau anak yang cenderung menyimpan masalahnya. Kalau dia adalah anak yang speak up atau dia adalah anak yang cenderung menyimpan masalahnya, maka bonding dalam keluarga itu perlu dievaluasi dan tidak ada kata terlambat untuk memulai bonding lagi. Kita bisa untuk memulai lagi, memperdalam lagi, mempertajam lagi ikatan itu dengan tadi seperti yang kata Kak Farhana itu membuka komunikasi ya supaya lancar, jaya, aman gitu. Kemudian kalau ternyata anak ini adalah anak yang speak up, nah kita beri dukungan berupa kita analisis tuh. Misalnya yang pertama adalah apa bentuk bully yang dia terima, kemudian bagaimana perasaan dia menerima hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa dukungan yang anak ini butuhkan dari kita orang tuanya. Jadi kita kembalikan lagi hal tersebut kepada anak kita yang mengalami bully ini. Tidak perlu orang tua memutuskan secara sepihak, oh ini mama harus datang nih ke sekolahan nih, harus ketemu nih sama si A nih atau sama gurunya nih gimana. Nah, tidak perlu seperti itu. Kita penting untuk menanyakan kembali kepada anak apa kiranya bentuk dukungan yang dia perlukan. Karena terkadang anak ini kebetulan tadi juga saya sempat cerita tuh di grup bahwa aku juga pernah mengalami hal ini bersama kakak anak saya yang sulung ini. Kadang anak kita itu sudah punya cara untuk menghandle kondisi ini, hanya dia butuh teman untuk bercerita. Atau kadang dia masih belum butuh bantuan orang tuanya secara langsung gitu. Jadi kita perlu tuh nanyain kepada anak, apakah kamu butuh bantuan apa yang dari Uma yang bisa Uma lakukan atau Uma bantu. Bisa jadi anak kita butuh nggak ada, cuman aku ingin cerita aja atau apakah aku perlu untuk mendatangi sekolah atau berbincang dengan temanmu atau gurumu gitu. Kadang anak tuh aku masih ingin urus ini sendiri aja dulu mah gitu. Kadang seperti itu ya. Jadi kalaupun anak itu tuh yang kedua. Jadi baca baca situasi bentuknya bagaimana, kemudian bagaimana perasaannya dan yang ketiga adalah dukungan apa yang anak butuhkan itu kita tanya pada anak. Yang berikutnya adalah penting untuk mengajarkan anak tentang self defense. Jadi ketika dia menerima perlakuan bully, apa yang pertama kali harus dia lakukan, kemudian apa saja yang wilayah dia untuk handle sendiri. Oh kamu kalau seperti ini, kamu boleh untuk menghandle ini sendiri. Kemudian kalau sudah sampai pada tingkatan ini, kamu harus bicara atau minta bantuan orang dewasa dan seterusnya, entah guru, kakak atau orang tua kamu. Nah, itu penting untuk diajarkan pada anak. Kemudian tadi ada juga tuh alternatif yang diberikan oleh kawan kami di grup ya, Bu Yeni, bahwa ketika memang sudah tidak terelakkan lagi, kan anak-anak juga berbeda kan cara untuk menghandle sebuah masalah. Kita bisa beri dukungan atau bantuan berupa opsi terakhir memindahkan dia dari lembaga tersebut ke lembaga lainnya gitu. Kemudian untuk yang kedua, cara praktis ya untuk mengajarkan perbedaan, mengajarkan empati dan menghargai perbedaan. Tadi aku sempat usul tuh
caranya adalah dengan kalau acara garu keluarga itu kan semakin menyenangkan, semakin asik untuk diterima gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan mengajak anak-anak ke kebun binatang, aku gitu. Di sana sebenarnya tidak hanya ke kebun binatang ya. Kalau kita lagi jalan, kita lihat pepohonan, kita lihat buah-buahan, itu bisa sekali untuk diajarkan kepada anak tentang perbedaan karakter. Mengapa ikan ada dalam air, kemudian mengapa monyet sukanya bergelantungan. Karena dari situ kita bisa mengajari tuh anak untuk berbincang bahwa memang asal khilqahnya seperti itu tuh. Memang tidak ada perbedaan itu suatu keniscayaan. Karena di sekolah bisa dia menemukan teman dia yang kok dia pendiam banget sih, ditanya suara kecil banget kalau jawab. Si A begitu, si B ini suara nyaring banget, suka nyanyi-nyanyi. Nah, dengan mengetahui keragaman di kebun binatang, kita akhirnya bisa memahami juga tuh, oh manusia juga sama, punya karakter perbedaan yang beragam. Nah, ini membuat anak punya kemampuan untuk melindungi dirinya dari ajakan untuk membuli orang lain kalau dia sudah paham tentang karakter perbedaan tersebut. Bagi anak yang rentan dibully, ini dengan jalan-jalan tadi itu kita juga bisa mengajari bahwa sekelas kukang yang jalannya lamban itu dia juga pasti punya cara untuk melindungi diri dari orang yang apa, dari makhluk yang mau memangsa dia. Begitupun hewan-hewan lainnya. Nah, di sini kita belajar juga bahwa walaupun karakter kita berbeda dengan teman-teman kita, kita harus punya tuh metode untuk melindungi diri kita sendiri. Yang tadi-tadi diajarin kapan kamu, oke ini wilayah kamu, kamu boleh urus ini, belajar ini sendiri, kapan kamu butuh untuk bantuan orang lain dan seterusnya. Itu Kak, terima kasih. Wow, menarik banget. Keren, keren, keren. Gimana Kak Hana, ada feedback? Oke, tadi sempat ke putus-putus manggil ke aku ya, Mbak Ata ya? Ya, betul. Dari Kak Hana ada Saya kira feedback. ini tuh, oke, oke. Tadi sempat keputus-putus. Menarik sekali Mbak Uun ya, betul ya namanya Mbak Uun. Dan tadi Betul. sempat ngedengar yang pemaparannya Kang Ali dan juga dari Yohan. Mungkin kalau misalnya feedback yang case yang pertama terkait dengan komunikasi antar generasi, salah satu hal yang penting juga untuk kita pahami bahwa tidak ada yang namanya perbedaan generasi, yang ada perbedaan nilai hidup. Jadi itu juga salah satu hal yang penting sehingga kita tidak rentan memberi label, oh kamu baby boomers, oh kamu Gen Z, oh kamu milenial, kamu Gen X. Dan dalam keluarga juga itu juga salah satu yang penting bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, termasuk juga nilai hidup yang diwakili oleh setiap masing-masing anggota keluarga. Kemudian terkait dengan kasus bullying, ini sepakat sekali Mbak Uun bahwa kita tidak bisa selalu memberikan keputusan sepihak, entah mendatangi sekolah, kalau bahasa saya di bahasa Sunda ada namanya ontrok gitu ya, tiba-tiba mendatangi anak yang ngebulinya gitu ya, perlu kesepakatan kedua belah pihak sehingga anak juga merasa dihargai secara pendapat dan opininya, kemudian anak juga merasa terjaga secara self-worth-nya juga. Kemudian satu hal yang menarik yang ingin saya angkat juga adalah kita sering lupa bahwa giving advice atau memberikan sebuah saran itu selalu berdampingan dengan good deal of listening. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita ingin memberikan saran, hal yang menjadi prasyarat utamanya adalah kemampuan kita untuk bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh dengan seksama gitu. Jadi terima kasih banyak, ide-idenya luar biasa. Wow, oke. Terima kasih Kak Hana. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk sesi diskusi ini. Masih ada satu studi case yang belum dibahas. Itu tadi ada di kelompok 3. Kebetulan kelompok aku dan insya Allah akan di-share sama Kak Adel ya. Silakan Kak Adel. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Ibu, Bapak, dan kakak-kakak semua. Hasil dari diskusi yang tadi kami sudah diskusikan itu yang pertama mengenai bagaimana Budi ini dapat memahami dan juga mengelola situasi ketika temannya berkata kasar gitu kepadanya. Yang pertama ini kita bisa, si Budi ini bisa meluapkan dulu gitu emosinya. Karena kan ada beberapa anak yang dia sangat rentan yang sensitif gitu ya ketika ada orang yang ngomong kasar segala macam itu langsung nangis ataupun overthinking dan sebagainya gitu. Nah, Budi ini bisa meluapkan dulu gitu emosi yang dia rasakan, misalnya dengan cara dengan cara bercerita kepada
orang yang dia percaya, atau misalnya nanti setelah semua emosi yang dia rasakan itu sudah terluapkan, dia juga bisa memikirkan gitu bagaimana sebaiknya, apakah entah menjaga jarak dengan temannya ini, atau misalnya memberikan contoh yang baik kepada temannya, dia harusnya seperti apa gitu. Intinya bisa memberikan ruang untuk dirinya sendiri dulu gitu, untuk menerima semua emosi-emosi, baik itu emosi negatif ataupun emosi positif gitu. Dan juga bisa mengendalikan dirinya itu biar nggak berbicara atau melakukan hal yang sama kepada orang lain, karena kan kita bisa melakukan ataupun kita bisa memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan dari orang itu gitu. Kalau kita gak mau di ngomongin kasar, ya kita jangan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua ini, apa peran orang tua bisa membantu mengatasi pengalamannya. Nah, yang pertama ini kita bisa memberikan teladan yang baik gitu sebagai orang tua kepada Budi ketika memang ada temannya yang berkata kasar. Bisa juga pakai kisah-kisah, entah itu kita kisah Rasul ataupun yang memang inspiratif dan juga sejalan gitu dengan permasalahan yang dialami oleh Budi. Karena seorang anak ini selalu gagal menjadi pendengar yang baik, tapi seorang anak itu selalu berhasil menjadi peniru yang unggul gitu. Jadi kalau peran orang tua itu menurut kelompok kami bisa lebih ke memberikan teladan dan juga mendengarkan apapun yang dirasakan oleh Budi. Jangan sampai nanti kita menjudge ataupun malah menyalahkan Budi gitu akan pengalamannya. Terus yang terakhir itu mengenai peran kakaknya gitu. Nah, untuk peran kakaknya ini bisa kita mendengarkan dulu Budi gitu ya, bercerita apapun yang dia rasakan. Terus juga kita bisa mengapresiasi dia, memvalidasi, dan juga bisa menenangkan dia gitu. Karena ya seorang adik ataupun seorang anak kadang dia itu tidak benar yang tadi sempat Bunhan sampaikan gitu ya. Kadang orang itu nggak butuh saran, mereka itu cuma butuh didengarkan. Karena kadang dia juga tahu dia harus melakukan apa, cuman butuh validasi ataupun dukungan dari orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa banget Adel, terima kasih banyak. Gimana Mbak Ata? Ya, oke. Kayak Tadi susah sinyal ya? diklik mute-nya. Ya, silakan Mbak Hana kalau ada feedback terlebih dahulu boleh dari Kak Hana dulu. Karena ini kasusnya bukan anaknya yang ngomong kasar, tapi mendengar temannya berkata kasar, langkah pertama dan utama adalah sebagai orang dewasa adalah kita perlu lebih tenang terlebih dahulu karena seringkali kita menganggap bahwa anak kita adalah center of universe gitu ya, segala-galanya, sehingga ketika ada yang menyenggol sedikit ke anak kita, entah bilang kasar, itu seperti menyenggol harga diri orang tua yang bersangkutan. Jadi yang paling utama yang harus dilakukan adalah bersikap tenang terlebih dahulu, kemudian bertanya perasaan anak yang anak bersangkutan gitu ya, kenapa bisa ada kejadian apa, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa yang dia rasakan. Itu juga penting sebagai bentuk validasi emosi kalau kata Adelia tadi. Dan yang penting yang ketiga juga adalah untuk menanamkan karakter memaafkan, karena ini juga suatu hal yang perlu untuk ada dalam sebuah keluarga. Bukan berarti menormalisasikan bahwa berkata kasar itu sesuatu yang wajar, tapi justru menanamkan sifat bahwa memaafkan suatu kejadian dan tidak terpuruk pada apa yang terjadi di masa lalu sehingga menjadi suatu apa namanya suatu hal yang berlarut-larut dalam hatinya, itu juga penting. Dan juga mengajarkan beberapa hal tips. Mungkin kalau saya sih lebih prefernya assertive communication ya. Jadi banyak hal sebenarnya ketiga kasus ini yang selalu jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang lugas, tapi lugas atau asertif. Kalau saya lebih sering bilangnya adalah komunikasi yang mengedepankan pada disiplin positif, yaitu tegas tapi lembut gitu. Oke, menarik banget. Terima kasih banyak Kak Hana untuk feedbacknya dan terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah berbagi dari hasil diskusinya di breakout room. Kita kasih applause dulu kali ya, Kak Hana, ke teman-teman semuanya. Kita kasih reaction, boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama karena ini sudah menuju akhir dari sesi kita. Tapi mungkin sebelum masuk ke sambil mempersiapkan teman-teman open kamera, boleh banget Kak Hana kalau punya closing statement kita berikan kesempatan. Silakan Kak Hana. Oke, kalau saya
punya satu closing statement yang saya pikir ini saya refleksikan baru kemarin malam adalah kita bisa menganalogikan diri kita ini seperti sebuah bintang atau matahari yang mengorbit pada suatu semesta. Dan meskipun keluarga kita adalah center atau segalanya dalam hidup kita, tapi kita juga harus menyadari bahwa mereka bukan segala-galanya di alam semesta ini. Jadi jangan lupa gitu ya, kalau kita semua punya tempat dan porsi masing-masing untuk di mana kita berperan. Dan yang paling penting lagi adalah selalu percaya bahwa empati ini adalah salah satu bentuk kemampuan kita untuk bisa mencintai orang lain dan diri kita sendiri lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi terus diupayakan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hana dan juga teman-teman. Selamat mengupayakan empati gitu ya, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Oke deh, selanjutnya sudah mulai banyak yang open kamera, tapi masih kita tunggu lagi nih karena masih ada juga yang banyak belum on cam. Sambil menunggu teman-teman pada open kamera, boleh dibantu operator untuk share screen kembali bagian yang CTA, call to action. Jadi ada ajakan nih teman-teman untuk menyebarluaskan ilmu hari ini gitu ya, untuk dituliskan di Instagram story teman-teman gitu ya. Boleh tuliskan insight, insight itu bisa hal-hal baik gitu ya, poin-poin materi itu boleh banget teman-teman share di Instagram story, atau boleh juga share foto dengan keluarganya dan juga kesan pesan kayak bersyukur dengan keluargaku hari ini, bersyukur pagi ini bisa jalan pagi, bisa sarapan bareng gitu ya. Boleh ditulisin apa aja dan jangan lupa untuk tag Instagram Ashoka di @ashoka.id dan juga YTSB @YTSB_official karena nanti untuk peserta yang memiliki insight terbaik, insight menarik dan juga refleksi diri dari keluarga yang refleksi diri yang bagus, yang baik, nanti akan dipilih peserta terbaik untuk mendapatkan voucher kelas bahasa Inggris dan